Shalom Bapak Ibu dan Saudara, senang sekali kita bisa bertemu dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Dan saat ini kami bersama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, mampukanlah, berikanlah kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti, terlebih melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, landasan firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan kita hari ini menggambarkan hasil karya penyelamatan Allah. Ketika orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan, diampuni segala dosanya, maka mereka juga dipenuhi dengan roh. Dan lihatlah apa yang terjadi, apa hasilnya. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan setiap manusia, sesungguhnya Tuhan membentuk orang-orang itu menjadi sebuah komunitas yang dinamis, yang anggotanya berbagai macam orang, di mana di sana ada berbagi kehidupan bersama. Saudara, karya penyelamatan Allah menghasilkan suatu komunitas di mana kita bisa berbagi kehidupan satu dengan yang lain. Bukan hanya berbagi kehidupan secara rohani di dalam doa, tetapi juga berbagi kehidupan secara menyeluruh. Bagaimana seorang memenuhi keperluan kebutuhan seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang penting yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Kalau kita melihat ada tatanan di sana. Apa itu? Tatanan iman yang sama di dalam Kristus, yang menghasilkan sebuah komunitas yang saling membangun. Kemudian juga ada persekutuan dengan Tuhan yang menjadi dasar persekutuan antar satu dengan yang lain. Kemudian juga ada berbagi kehidupan sehari-hari yang merupakan ekspresi dari kehidupan yang kita bagikan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, maka hidupnya adalah menjadi hidup yang berbagi kehidupan dengan sesamanya. Berbagi kehidupan dengan orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang seharusnya menjadi sebuah ekspresi nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang percaya lalu hidup sebagai pribadi atau komunitas yang eksklusif. Tetapi Tuhan menghadirkan kita di tengah dunia ini supaya setiap orang merasakan dengan nyata betapa kehadiran kita sebagai orang-orang percaya adalah kehadiran yang membangun, adalah kehadiran yang memberkati, adalah kehadiran yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mencontoh, meneladani kehidupan jemaat mula-mula, di mana di sana ada saling berbagi kehidupan? Saudara, berbagi kehidupan dalam keseharian hidup kita bersama adalah ekspresi dari kehidupan rohani yang sedang kita bagikan di dalam Kristus. Kiranya setiap orang yang ada di sekitar kita boleh merasakan betapa hangatnya kasih Kristus dan betapa nyatanya kasih Kristus itu dalam
atau bagi kehidupan setiap mereka. Tuhan menambah-nambahkan jumlah setiap orang yang percaya setiap hari semakin bertambah. Adakah kehidupan kita juga boleh membawa orang lain untuk mengenal dan percaya kepada Kristus? Tuhan mampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kehidupan kami menjadi pancaran kasih Kristus yang nyata, dan di dalam kehidupan ini kami boleh berbagi kehidupan kepada sesama kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.